Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kulkas Electrolux 2 pintu yang kasusnya kata pemiliknya tidak dingin sama sekali dan tidak menyala setelah listrik mati. Ini kelihatannya lampunya menyala, cuman lampunya saja yang menyala, berarti ini untuk setrumnya masuk. Mungkin saja kulkasnya ini kompresor dan kipasnya tidak bekerja, makanya tidak dingin sama sekali. Ini kita cek di bagian atasnya, tidak terasa kipasnya berputar dan tidak terasa dingin sama sekali. Dan untuk kompresornya pun tidak kedengaran bekerja sama sekali. Ini kulkasnya menggunakan modul kontrol, bukan menggunakan timer. Mungkin saja kerusakannya pada modul ini, jadi kompresor dan kipasnya tidak bekerja. Oke, sekarang coba kita cek untuk kompresornya. Ini kompresornya tidak kedengaran bekerja, dipegang pun tidak terasa bergetar. Tidak ada tanda-tanda kompresor ini bekerja. Untuk modul dari kulkas ini berada di samping ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada modulnya ini, apakah modulnya ini rusak atau tidak. Oke, ini modulnya sudah saya lepaskan. Ini kelihatan untuk relaynya kedengaran cetak-cetek saja, dan untuk lampunya berkedip-kedip. Ini relaynya dipegang cuman cetak-cetek saja. Inilah menyebabkan kompresornya tidak bekerja. Ini lampunya cuman berkedip-kedip begitu saja, dan relaynya ini cuman cetak-cetek. Berarti sudah jelas yang menyebabkan kompresornya ini tidak bekerja, yang disebabkan karena permasalahan pada modulnya ini. Ini relaynya tidak bekerja, cuma cetak-cetek saja. Selanjutnya kita akan cek apa yang menyebabkan relaynya ini tidak bekerja. Oke, selanjutnya kita cabut dulu kulkasnya. Ini kelihatan kulkas ini menggunakan kapasitor. Ini kelihatannya kapasitor running yang biasanya nilainya 5 mikro. Selanjutnya kita lepaskan modulnya dengan cara seperti ini. Ini ditekan ke dalam, kemudian tinggal ditarik saja modulnya keluar. Kemudian coba kita cek untuk modulnya secara fisik, apakah ada komponen yang mencurigakan atau ada jalur yang rusak. Ini kita cek dulu secara fisik. Oke, ini untuk kabel powernya yang ke modul. Untuk power yang ke modul ini kabelnya yang warna merah, yang ini. Kemudian satunya lagi kabelnya yang warna abu-abu ini. Yang ini kabelnya. Di sini untuk power dari modulnya. Kemudian di modul ini dia menggunakan trafo. Ini bagian primernya atau input dari trafonya. Kemudian di sini bagian sekundernya. Kemudian tegangannya ini setelah melewati trafo, dia melewati fuse. Kemudian disearahkan sama 4 buah dioda, yang ini diodanya. Kemudian difilter sama elko ini. Kemudian di sini ada 2 buah elko untuk memfilter tegangan 12 volt dengan yang 5 volt. Kemudian di sini ada IC 7805 dan di belakangnya ada IC 7812, yang ini IC-nya. Oke, langsung saja kita ukur dulu trafonya. Ini saya ukur trafonya untuk liliternya dulu. Ini di bagian primernya kelihatannya masih bagus. Kemudian untuk di bagian sekundernya, ini kelihatannya masih bagus. Selanjutnya coba kita nyalakan, kita ukur untuk tegangannya. Ini kita posisikan dulu ke AC. Kita akan mengukur untuk tegangan AC-nya atau tegangan 220-nya. Ini kita ukur di sini. Ini untuk tegangan 220-nya ada. Selanjutnya coba kita ukur di input trafonya. Ini tegangannya 220 juga. Ini tegangannya ada. Selanjutnya kita ukur tegangan di output trafo ini. Ini tegangannya ada 19 volt. Setelah melewati trafo ini, dia melewati fuse dulu. Ini untuk fuse-nya coba kita ukur di ujung fuse-nya. Ini tegangannya ada 19 volt. Berarti ini untuk tegangan AC-nya normal. Selanjutnya kita akan ukur untuk tegangan DC-nya. Oke, selanjutnya kita ukur tegangan DC. Ini kita ukur menggunakan skala DC. Kita ukur tegangannya di elko ini. Ini tegangannya 16 volt. Ini sudah drop. Harusnya tegangan di sini itu 19 volt. Ini terbaca cuma 16 volt. Kemudian coba kita cek di 7812 ini. Ini kita cek di inputnya. Ini terbaca cuma 16 volt. Selanjutnya coba kita cek di outputnya. Di sini seharusnya 12 volt. Ini terbaca cuma 9 volt. Di elko ini seharusnya juga 12 volt. Berarti sudah jelas tegangan 12 voltnya ini drop. Ini terbaca cuma 9 volt.
Kemudian coba kita cek output dari 7805 ini. Di sini seharusnya tegangnya 5 volt. Ini sudah drop sedikit, terbaca 4,8. Ini seharusnya outputnya ini 5 volt. Ini cuma 4,8. Ini di IC 7805 ini. Ini di inputnya seharusnya 12 volt. Kemudian di sini seharusnya 5 volt. Ini terbaca cuma 4,8, berarti sudah drop. Berarti inilah menyebabkan modul kontrolnya ini tidak bekerja, yang disebabkan karena tegangannya ini drop. Oke, ini kita cabut dulu untuk kabel powernya. Ini untuk modulnya, untuk relaynya ini tidak bekerja, cuma cetak-cetek saja. Itu disebabkan karena tegangannya drop. Tegangan 12 voltnya terbaca cuma 9 volt, jadi relaynya tidak bekerja. Kalau kita lihat dari sininya, output dari 12 volt ini langsung menuju ke relay. Ini ada dua buah relay, yang satunya relay untuk kompresor dan kipas. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk elko-nya, atau kita ganti saja untuk elko-nya dengan yang baru. Di sini ada 3 buah elko, yang terpenting itu untuk elko yang besar ini. Bisa saja tegangannya drop karena elko ini bermasalah. Oke, sekarang langsung saja kita lepaskan untuk elko-nya. Kita cek atau kita ganti saja elko-nya dengan yang baru. Mungkin saja elko-nya ini yang bermasalah. Nah, ini kelihatan untuk elko-nya ini sudah kebakar. Berarti inilah yang menyebabkan tegangannya ini drop. Ini untuk elko-nya 35 volt dan 1000 mikro. Ini kelihatan untuk bodinya sudah rusak. Kemudian coba kita cek untuk elko yang satunya lagi. Ini kalau secara fisik kelihatannya masih bagus, tapi ini saya ganti saja elko-nya dengan yang baru. Oke, ini untuk elko-nya yang baru. Ini saya ganti dengan elko yang nilainya yang sama. Oke, langsung saja kita pasangkan elko-nya. Untuk pemasangannya jangan terbalik. Yang kaki panjang ini adalah positifnya, atau yang ada garisnya ini adalah negatifnya. Kemudian ini untuk elko yang satunya lagi kita pasangkan juga. Jangan sampai terbalik, pemasangannya seperti ini. Oke, langsung saja kita solderkan untuk elko-nya. Ini kita solderkan dulu, apakah nantinya kulkasnya ini bisa menyala. Oke, selanjutnya kita potong untuk sisa-sisa kakinya. Ini kita buang dulu. Untuk selanjutnya kita akan tes apakah kompresornya sudah bisa bekerja. Ini untuk elko-nya yang dua ini sudah saya ganti. Sekarang kita tes apakah kulkasnya ini sudah bisa bekerja. Oke, sekarang kita pasangkan dulu tang ampere di salah satu kabel powernya, biar kelihatan kalau kompresornya ini nantinya bekerja, biar terbaca ampernya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita nyalakan untuk kulkasnya. Ini kita colokkan dulu untuk kabel powernya. Ini kita tunggu dulu sebentar. Nah, itu kompresornya sudah bekerja, terlihat dari ampernya. Ini ampernya terbaca 1,2. Ini kompresornya dipegang sudah bergetar dan kedengaran sudah berdering. Kemudian ini pipa presnya kita pegang sudah terasa hangat. Ini kalau dari modulnya ini kelihatan lampunya sudah tidak berkedip-kedip lagi. Dan relaynya pun sudah tidak cetak-cetek lagi. Berarti ini sudah normal. Oke, selanjutnya kita akan cek ke dalam apakah kipasnya sudah berputar. Ini coba kita cek di bagian atasnya. Nah, ini kedengaran kipasnya sudah berputar, sudah terasa ada anginnya yang keluar. Oke, ini kulkasnya sudah normal kembali, sudah dijamin bisa dingin dengan normal. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.